Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sami wa dirati wa jamshin salihin salam katal muqrabin husan ila mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki semakumna husan abana umatina wa jatina wa salmashin husan mahatina al-asqiya malam tahamidihim wa asadihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita halaman 44. Sekarang ini kita lagi ngaji di Musholla Ar-Rasyidah. Al-Muslihah di Nganjuk. Kita lanjutkan halaman 44. Haula muskilatiz zawad, sekitar problem suami istri. Naro melihat sapa kita muskilataz zawaji, problem suami istri kutas dadu senantiasa bertambah takidan ma'amururi zamani sartane bertambahnya waktu, berlewatnya zaman. Kata Imam Alwi Al-Maliki, problem rumah tangga itu semakin hari semakin banyak, semakin bertambah. Bakot sa'ah lan temen berjalan baina syubani yang antarane para pemuda fi mudunil amirati dalam kota-kota besar apa al-iradu berpaling min aniz zawaji saking menikah ma'at tabarumi satane bosen liman maring wong tazawaja kang sudah nikah sapa man. Wal khauf lan khawatir takut binisbati liman maring wong lam yatazawad yang belum menikah. Problem kata Said Maliki, ada kecenderungan di banyak negara, di banyak kota orang itu takut nikah. Jadi karena takut nikah akhirnya mereka nggak nikah, tapi kemudian mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Dulu saya kira pernah kita untuk angkatan-angkatan tahun 80-an pernah dengar ada istilah kumpul kebo, hidup serumah tanpa nikah, karena bagi mereka nikah itu kemudian mengikat. Mereka tidak mau terikat, karena itulah mereka tidak mau hidup di dalam ikatan pernikahan, tapi mereka butuh hubungan seks. Akhirnya dikenal dengan kumpul kebo. Ada yang takut nikah, tapi ada juga yang takut dari jomblo, lam yatazawad, dari jomblo khawatir, nikah juga khawatir. Akhirnya problem. Inna hadal amro, saat temennya perkara ini, ada yang takut nikah, ada yang kalau nikah jomblo itu juga takut, kayak ada toh. Kalau di antara mahasiswa, mahasiswi ada yang problem sampai wisuda belum menikah, kemudian kepikiran. Dulu sempat ada guyonan lebih baik tidak jadi wisuda daripada belum punya pasangan. Tentu kita tidak begitu, tetapi ada yang kemudian punya kecenderungan begitu. Jomblo takut, tapi nikah juga nggak berani. Jadi akhirnya ngenes dewe. Inna hadzal amrul ajib, perkara ini sungguh menakjubkan. Wa ma min hadisin, dan tidak ada wa ma min hadisin, yang tidak ada dari sesuatu yang terjadi illa walahu, kecuali di situ sababun nono sebab. Kita diingatkan bahwa kenapa muncul takut nikah atau tapi jomblo juga nggak mau. Itu tentu kecenderungan itu, kata Syekh Maliki, tentu karena ada sebabnya. Karena itulah kita diajak untuk mencoba menganalisis sebab kenapa terjadi kecenderungan itu. Sehingga dengan diketahui sebabnya nanti akan kemudian bisa ditemukan solusinya dengan tepat. Kita itu kan kadang problemnya adalah tidak tahu sebab asalnya kenapa. Karena sebabnya nggak ditemukan secara pasti, atau sebab pastinya tidak bisa ditemukan, maka kemudian solusi yang diberikan juga tidak tepat. Kita diajarkan kecenderungan tadi, yang takut nikah atau jomblo juga nggak mau,
Nah, itu sebetulnya kenapa? Walakin tilkal asbabi, tapi sebab tadi tahtaju butuh fitahliliha untuk menguraikan. Kita karena itu di sini diajarkan prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, dan sebab itu harus diurai dengan jelas sehingga kemudian nanti bisa diketahui solusinya dengan baik. Wal ihatata lan menjaga bi asariha kelawan pengaruhnya, wa naitija lan hasilnya, wa kaifiyatu alajiha lan cara mengobatinya, ila waktin tawilin maring waktu yang lama, wala alana lan semoga kita iku nuafiku bisa cocok insyaallah lil ilmami maring menentukan bi ahamamiha maring sesuatu yang penting dari problem muskilatuz zawat tadi, suyuan dengan benar. Jadi artinya kita diharapkan bisa menentukan mungkin dari banyak hal, sebabnya banyak, tapi sesungguhnya yang paling penting yang mana? Dari sekian banyak itu sebabnya yang paling penting mana? Wa aksaruha lan paling banyaknya muskilah asane apane asaron pengaruhnya. Wa aqrabuha lan luwih dekatnya muskilah apane ilajan penyembuhannya. Kita dalam bab ini kita akan diajak untuk menganalisis oleh Said Alwi di antara problem suami istri, problem pernikahan itu sebetulnya sebabnya apa? Di antara banyak sebab itu yang penting mana? Yang paling urgent itu yang mana? Sehingga kemudian kalau yang paling urgent, yang paling penting itu bisa kita ketahui sehingga kita akan bisa memberikan solusinya dengan yang terbaik. Ayuhas sadatul kiram, inna zawat saat temene pernikahan iku mabda'u takwinil usri, yaitu dasar dari membentuk keluarga. Wa madaru umroni lan dasar dari kemakmuran hidup. Kata Syekh Maliki, nikah itu adalah dasar untuk membentuk keluarga. Yang dari keluarga itu akan memberikan kemakmuran. Jadi artinya gini, makmur itu hanya bisa diperoleh kalau kita punya keluarga. Nah, keluarga itu bisa terjadi kalau kita nikah. Sehingga kalau kita itu gak nikah, jomblo, maka berarti kita tidak akan bisa membuat keluarga. Kalau sudah tidak punya keluarga, maka apa yang disebut kemakmuran itu tidak mudah untuk diraih. Wasababu nu'mil umami lan dadi sebab tumbuhe umat. Wa'unun lan menjadi penyebab memberikan pertolongan ala nidhamil hayati yang ngatasi menyusun kehidupan. Babaisun lan menjadi sesuatu yang mendorong ilal umami maring umat ilal amali maring kerja. Wawasilatun lan bisa menjadi perantara liyahna il aishi maring kebahagiaan hidup. Wa sa'adatil mustama'i lan kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat itu terjadi karena ada kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu bisa terjadi karena ada semangat untuk beraktivitas. Semangat yang beraktivitas itu bisa muncul karena kehidupan kita tersusun, termanage dengan rapi. Lah orang itu tidak akan bisa memanage dengan rapi kalau dia tidak punya keluarga. Nah, keluarga itu tidak bisa terbentuk kalau enggak nikah. Karena itu kalau kita ingin bahagia, maka kita harus membentuk keluarga yang baik. Dan keluarga itu bisa tercipta karena dia menikah. Karena itu nikah menjadi kunci dari tumbuhnya sebuah kebahagiaan dan semangat hidup. Contoh paling mudah kan, kalau Anda yang laki-laki, kalau gelundang-gelundung neng pondok, neng kos-kosan, nggak punya tanggung jawab, kan paling ya bangun siang ya gak nasi ngobrak-ngobrak. Tapi kalau Anda punya istri, punya suami, kalau bangun siang kan suaminya kelaparan, anaknya kelaparan. Begitu bangun ternyata nasinya nggak ada, anaknya teriak-teriak, anak suaminya kelaparan. Enek nasinya lauk gak ono. Aduh nggak lauk, magicome rung dicetek nih. Itu kan butuh
butuh bagaimana kita kemudian memanage hidup dengan baik. Kalau Anda belum nikah kan sakarep-karep tangi jam 10 ya ora apa-apa, gak tangi ya ora apa-apa. Wong ngopeni wetenge situk, wetenge dhewe. Nah, kalau nikah kan enggak. Nah, akhirnya kan dengan nikah itu akan ada aktivitas, menuntut aktivitas. Dan aktivitas itu yang kemudian akan melahirkan banyak hal karena akan ada dampak, ada impact, ada manfaat. Nah, sehingga nikah itu penting. Karena itu kalau santri yang kita diajarkan oleh Nabi, kalau sudah merasa bisa nikah ya silahkanlah tamat kuliah. Kalau sudah ada yang cocok bisa silahkan segera menikah. Kalau sudah ada yang cocok. Kalau belum ya cari yang cocok lagi. Kalau belum ketemu yang cocok, kuliah aja dulu. S1 selesai, segera S2, nanti S3 setelah ada suaminya, sehingga kemudian dapat beasiswa dari suaminya. Nunggu beasiswa ke pemerintah bulet ya, misalnya kok angel, kan jelas ada suaminya yang ngasih beasiswa. Gak suaminya gak ono ya marotuane. Marotua yang siap ngasih studi lanjut. Kaifala, bagaimana tidak, bahwa utai nikah iku kotiun sesuatu yang memutuskan lijarawami fasadil akhlaki, maring kerusakan akhlak. Dengan nikah itu kan kemudian kita itu menjadi terkendali. Katene ngelirik rono, oh iya di rumah ada istri. Mau berbuat yang enggak baik, oh iya di rumah ada suami. Jadi akhirnya kan itu bisa mengendalikan diri kita karena kita punya ikatan, punya tanggung jawab, punya sesuatu yang lain. Wa maniun dan sesuatu yang mencegah lidabiri sururi maring perilaku yang tidak baik banal usrin dalam antarane keluarga. Dengan menikah maka kemudian rasan-rasan biasanya kalau kita menjelang lebaran, kalau kita riyoyo, salah satu pertanyaan yang menakutkan itu katanya ada dua. Satu, kapan kuliah mari? Itu bagi mahasiswa menakutkan, khususnya mahasiswa yang paling senior, sehingga mari-mari. Nah, setelah jadi mahasiswa selesai, satu pertanyaan yang lebih menakutkan lagi adalah kapan menikah. Nah, dengan kita sudah menikah, maka itu hilang, rasan-rasan itu hilang. Wa aunun lan bisa menolong ala sianatis sarofi, ngatasi terbentuknya kemuliaan wala arodi lan harga diri. Dengan menikah maka menjadi harga diri menjadi terjaga, kemuliaan diri juga akan bisa dikembangkan. Wa fatihun lan menjadi pembuka libabil mawadati maring pintu kebahagiaan bainan nasi ing dalam manusa. Nikah itu akan dengan nikah maka pintu kebahagiaan akan terbuka sehingga kan kemudian mawaddah warahmah. Apa itu? Nikah itu anak telu apa namanya? Sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah itu kasih sayang. Kasih sayang itu terbentuk setelah menikah, bukan sebelum menikah. Kalau di sini. Jadi terbukanya pintu mawaddah itu terjadi adalah karena pernikahan. Sehingga nikah, mbah-mbah kita, mbah-mbah dulu kita, itu kan kadang nikah nggak kenal dengan sopo calone. Banyak tuh kasus, suatu ketika Ustadz silaturahmi ke seorang sepuh, dia cerita, Ustadz saya dulu tuh nikah itu nggak tahu dengan siapa nikahnya. Saya di pondok oleh orang tua dijemput, begitu dijemput kemudian saya boyong dulu, begitu boyong sampai rumah loh, kok di rumah ada terop, ada teropan. Katanya ini kok kayak ada mau buat digawe. Oh iya memang digawe. Digawe apa? Nikah. Lah yang nikah siapa? Yo kamu itu yang nikah. Jadi mau dinikahkan nggak diajak ngomong dan seterusnya. Tapi walaupun mereka nggak pernah kenal dengan calon suami dan istri, mereka juga langgeng pernikahannya. Karena cinta itu muncul setelah proses pernikahan itu mereka. Lah kita kan kadang nggak sebaliknya. Sejak awal ditumbuhkan cintanya,
tapi begitu nikah selesai, akhirnya malah ribet. Kalau di sini dengan nikah itu fatihun libabil mawaddah, nikah itu akan membuka pintu-pintu kasih sayang. Hakam min syahsin, maka betapa banyak min syahsin dari seseorang munfaridin yang jomblo fi hayatihi, yang dalam hidupnya, betapa banyak anak-anak yang jomblo tadi, laisa lau nasirun, yang tidak punya penolong, nggak punya teman, riwariwi dewean, karena suami nggak ada, istri nggak ada, anak juga nggak ada, karena masih jomblo, kemana-mana sendiri, belonjo sendiri, neng pasar dewean, soro, mongko dadi bi adharia kelan keluargani azizal janibi, menjadi orang yang mulia. Betapa banyak orang yang jomblo itu kemudian setelah nikah kemudian yang awalnya tidak dihargai, yang awalnya tidak dipandang, kemudian menjadi mulia setelah dia menikah. Mau fural karomati kemudian mendapatkan kemuliaan, mahfudul ghaibati, lan terjaga dari sesuatu yang enggak baik. Betapa banyak orang yang asalnya jomblo, tidak punya teman dan seterusnya, kemudian mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah, maksudnya kehidupan yang baik, terjaga hidupnya justru ketika dia menikah. Sehingga menikah itu, kalau kita ngaji Ghazali, masih ingat dalam Ghazali itu ngaji, kalau kita ngaji Kitabun Nikah Ghazali, kata Ghazali, nikah itu punya afat itu apa? Sesuatu yang dampak kurang baik, itu afat, tapi juga punya manfaat. Nah, di antara afat dan manfaat tadi, kata Ghazali, manfaatnya nikah jauh lebih banyak daripada afatnya. Itu kayak kita belajar hikmah minuman keras. Kata Al-Quran, minuman keras itu ada manfaatnya, tapi ada mudorotnya. Lah mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, nikah itu punya afat dan punya afat istilahnya Ghazali, dan punya manfaat. Nah, manfaatnya lebih banyak. Ada sih kadang dengan nikah ada kesibukan-kesibukan yang itu tidak dilakukan, tidak terjadi sebelum nikah, tetapi secara umum nikah justru memberikan dampak positif yang lebih banyak. Nah, di sini juga dikatakan sangat banyak orang yang asalnya jomblo, yang kemudian sendiri, yang akhirnya mereka mendapatkan kemakmuran hidup, mendapatkan kebahagiaan, dirinya menjadi terjaga justru adalah setelah menikah. Karena itulah jangan takut nikah kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, kalau masih kecil ya enggak. Malah ada toh, karena melihat ustadzahnya sukses nikah muda, bunyanya nikah muda, akhirnya santri punya image dan segera nikah koyok bunyainya. Itu ada juga yang begitu. Tapi kan konteksnya beda-beda. Tetapi yang ingin disampaikan di sini bahwa ini karena ada kecenderungan di di sekitar tempatnya Syekh Alwi Al-Maliki, mungkin di sekitar Saudi dan yang lain, orang menjadi takut menikah, atau yang sudah menikah kemudian merasa bosan, punya problem yang, jadi ada cerita yang nggak bagus bagi dari orang yang sudah menikah, sehingga orang akhirnya menjadi takut menikah. Tapi juga mereka menjadi takut juga kalau sendiri, sehingga kemudian menjadi problem. Bahkan taro lan betapa banyak min hamilim maitil amali, orang yang malas untuk berkreativitas, istada, menjadi bergerak, bizawaji, menjadi kuat, bizawaji kelan nikah, apa azuruhu, semangate orang. Betapa banyak dulu cik jomblo, yaitu tukang turu neng pondok, tiap hari tidur, ketika masih jomblo, nggak mau kemana-mana, tapi kemudian berbalik menjadi semangat untuk bekerja dan beraktivitas setelah menikah. Artinya nikah kemudian merubah perilaku dan sikap orang yang asalnya malas menjadi kreatif. Basara lan jadi fil hayati dalam hidupnya udwan amilan nasiton, menjadi orang pekerja yang giat, yang semangat. Banyak, saya kira banyak juga toh
di sekitar kita yang begitu. Ketika belum nikah itu kaya iso nikah turu. Tapi begitu nikah kemudian hidupnya berubah menjadi pekerja yang ulet, menjadi orang yang luar biasa aktivitasnya. Artinya nikah kemudian merubah sikap hidup. Padahal sikap hidup itu tidak mudah untuk dirubah. Kadang diomongin bolak-balik ora berubah. Li'annahu yataza bizawajihi kelawan pernikahan ini tadi sa'aro merasa sapa seseorang biwajibatin kelan kewajiban karena kang ono iku ghafilan terlupakan ana. Dengan menikah orang kemudian ingat kembali kewajiban. Orang dengan nikah karena punya kewajiban kemudian menjadi kreatif, cerdas karena kondisinya menuntut untuk itu. Wa ta'allaqat lan berhubungan bi kelan apa masalah muhimatin dengan kebaikan-baikan yang penting. Fastafadat mongko kemudian bisa memperoleh manfaat minhu saking man opal umat aksaroe banyak mimma saking barang istafadat kang bisa mengambil manfaat sapa dzurriyyatuhu minhu. Dengan nikah kemudian karena dia semangat untuk bekerja, maka keluarganya kemudian mendapatkan manfaat yang banyak. Tidak hanya itu, bahkan kemudian dengan nikah orang itu kemudian rajin dalam kehidupan sosial. Asalnya misalnya nggak pernah rajin di PKK, karena setelah nikah rajin PKK. Rajin pengajian ibu-ibu, rajin apalah banyak kegiatan di masyarakat yang dulu sebelum nikah nggak pernah ikut, tapi dengan itu dia menjadi lebih semangat. Akhirnya kan masyarakat mendapatkan kemanfaatan jauh lebih banyak. Nah, nikah telah merubah orang yang asalnya pemalas, tidak mau bekerja, tidak punya kreativitas, kemudian menjadi punya kreativitas. Wala tahsilu lan ora ana jalan. Karena itulah tidak ada jalan an hifdzil mar'i saking menjaga seseorang sihat tahu bizawajik kelawan nikah. Karena itu berdasarkan ini tadi apa yang disampaikan tadi bahwa banyak orang yang kemudian berubah menjadi baik setelah menikah, banyak orang yang kemudian berubah menjadi cerdas, menjadi kreatif setelah menikah, banyak orang yang kemudian justru berubah memberikan manfaat lebih banyak bagi sosial dan masyarakat dan keluarganya setelah nikah. Maka diakui atau tidak, menikah kemudian memberikan jalan yang terbaik. Hayab adu, maka kemudian bahkan setelah itu hayab adu kemudian membuat jauh bi kelan nikah tadi anizina saking zina. Alladzi ajru yang berlaku ila syaril amrodi maring penyakit yang sangat buruk. Dengan nikah karena kebutuhan biologisnya terpenuhi, tersalurkan, maka orang menjadi terjaga dari zina. Kama anal mutawazawid, sama seperti orang yang menikah itu tantadimu menjadi termenit apa ma'isyatuhu kehidupannya al hayawinati kang menjadi semangat hayang duru maka kemudian akan melihat mangzila tauqat ummaro menjadi rame bil abnai kelawan anak wal banati lan anak perempuan fadabat maka kemudian muncul fihi dalam mangzil rumah tadi apa ruhul hayati al jadidati semangat hidup yang baru. Banyak toh Anda bisa nanya ibu-ibu, bapak-bapak capek sampai rumah melihat istri, melihat anak, itu kemudian menjadi hilang capeknya, semangat hidup menjadi baru. Rumahnya menjadi yang asalnya mungkin punya rumah, Anda yang belum menikah punya rumah, tapi biasanya karena belum menikah maka kemudian kebutuhan untuk menata rumah yang rapi, ada sih 1-2 orang yang kemudian memang baik, tapi secara umum kemudian rumah itu menjadi tidak termanage dengan rapi karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Sehingga dengan nikah maka hidupnya menjadi termanage. Jadi ada teratur, bangun pagi, bekerja, ada berbagi dengan istri, dengan suami, ada semangat hidup baru setelah ketemu anak-anak di rumah dan seterusnya.
fayusyahidu. Dari situlah maka dia akan menyaksikan min ni'amillahi ta'ala, dari nikmat Allah Ta'ala yang atas man barang yasrahu, yang bisa membuat luas apa sadrahu. Maka kemudian begitu pulang dia melihat anak-anak itu enak, anak-anak itu baik, anak-anak itu pinter, dia merasa betapa hidupnya begitu berharga karena Allah Ta'ala memberikan nikmat yang banyak. Wa yukiru, kemudian menetapkan apa ainuhu wa yamla'u, apa kedua matanya wa yamla'u lan bi ittihadan ing rasa senang wa sururon. Nikmul ilahi, ni'amul ilahi utawi nikmati Allah alal ibadi ing atase seorang hamba iku kasiratun. Banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita, tetapi wa ajalluhunna utawi nikmat yang paling besar iku najabatul aulati. Aulati yaitu anak-anak yang pintar. Kita mempunyai banyak nikmat, mulai nikmat sehat, nikmat macam-macam. Tapi bagi orang yang sudah keluarga, nikmat paling besar adalah kalau kita punya anak yang pintar, anak yang solih, solihah. Itulah nikmat. Anda bisa merasakan kalau kita jadi orang tua. Ketika melihat anak kita itu pintar, anak kita berprestasi, anak kita itu solih, solihah. Ndelok anak itu luar biasa. Betapa kayaknya dunia itu sudah menjadi penuh dengan melihat kalau kita punya putra yang solih, anak yang pintar. Karena itu di sini dikatakan wa ajalluhunna, nikmat paling agung adalah najabatul aulad. Kalau kita diberi anak-anak yang pintar, anak solih. Karena itulah kita senantiasa diharapkan berdoa. Karena itu sejak awal kemarin disampaikan, jangan lupa kalau kita jadi orang tua untuk baca Fatihah dan mendoakan anak-anak kita. Sehingga semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Kanjeng Nabi, dekat dengan kebenaran dan seterusnya. Nah, kalau kita punya anak-anak itu, maka kayaknya kenikmatan dunia itu sudah cukup bagi kita orang tua. Kita lanjutkan. Qad iktadot, teman-teman, jelas apa hikmatu, hikmah arbaniyatu kang bangsa Rabbani, baqa'u nasli ing tetepe keturunan li islahil ardi, untuk kebaikan kehidupan bumi maksudnya. Ini kemudian kita dikatakan salah satu hikmah kenapa kita disuruh nikah adalah agar bisa melangsungkan kehidupan. Wa iqamatu syariati, lan bisa menegakkan syariat. Wa malumun, lan diketahui ana nasla, sak temene keturunan as-solihu yang baik iku layak kok, tidak akan bisa terjadi illa bizawaji, kecuali dengan nikah. Salah satu tujuan dari kita hidup itu adalah memberikan proses regenerasi. Kita punya anak, dan kita tidak akan bisa melahirkan anak yang baik kecuali lewat pernikahan. Karena itulah nikah menjadi pintu pertama untuk bisa berlangsungnya kehidupan yang baik. Alladzi yatahaqqaqu, yang bisa ngehaibi iklan nikah apa tahalli bil afafi, dengan perilaku menjaga diri. Bahwa iku min ajalin, saking sesuatu yang agung, wasail fadhaili, lan sesuatu yang menyampaikan kepada keutamaan, wal kamali, lan kesempurnaan. Wal mar'atu, utawi perempuan, seorang ibu iku la yatahammalu, tidak akan merasa berat masa kota mali ing beratnya pekerjaan. Seorang ayah begitu sadar kalau misalnya nikah, dia merasa bahagia dengan keluarganya, dia melihat anak-anaknya pinter, itu rasa berat bekerja itu menjadi hilang. Begitu juga seorang ibu, betapa beratnya mengandung. Kemarin disampaikan, Al-Quran juga menyampaikan itu, bahwa hamil sampai melahirkan itu luar biasa. Tapi beratnya hamil dan melahirkan itu menjadi tidak berarti ketika kemudian dia mendapati anaknya itu anak yang solih, yang kemudian membanggakan orang tuanya. Wal adzu, utai kelemahan fiha iku masyhudun, bisa tersaksikan. Kelihatannya memang hamil itu luar biasa capek,
hamil sebulan muntah-muntah, hamil 2 bulan rawan, bed rest, umur dan seterusnya lah, luar biasa. Tapi kemudian itu secara fisik memang berat, tapi begitu itu akan menjadi hilang ketika kemudian mendapatkan putra yang sholih sholihah. Wazawaju utai pernikahan iku yasilu, menyampaikan ndok faha ing lemahnya tadi bikuatin, memberikan kekuatan. Nikah itu kemudian memberikan semangat hidup untuk itu. Wayuhayyuha lan mempersiapkan antakuna roisatan ailatan yang menjadi roisah kepemimpinan yang baik. Wa mudabbiratan lan menjadi mengatur wa mudabbirata mamlakatin lan mengatur kepemilikan firohatin wa saadatin ing dalem jiwa yang senang, wahanain lan saadatin bahagia, wahanain lan senang. Kita begitu nikah, kita punya keluarga yang harmonis. Mungkin di dalam rumah itu banyak pekerjaan yang kita perlu selesaikan, tapi karena hati kita itu senang dengan kehidupan di rumah tangga itu, maka beratnya pekerjaan fisik itu menjadi tidak terasa karena dialami dengan senang dan bahagia. Li'anna zawat saat setunggal pernikahan itu yakfiha, bisa nutupi, mencukupi matolibul hayati ing kehidupan, wayafuzu lan bisa membuat selamat, kesenangan, birofikotin kelawan pertemanan hubungan suami istri, tukhlisu yang tulus, lahu al-wudda, hubungan suami istri yang tulus tadi kemudian melahirkan al-wud, kebahagiaan. Batashmilu manzilahu, mengandung manzilahu ing rumahnya bidri ayati kelan kepemimpinan. Watahammalu lahu al-hubbu, maring rasa cinta adzohiru yang jelas. Di dalam takun katanya terakhir di ini, di bagian apa ini, syair, dalam takun nalikane ora ono fi manzilil mar'i, ing dalam rumahnya seseorang, sapa kuratun, seorang istri, tudabiruhu kang bisa notor rumah, doat mongko jadi sempit apa masaliku darihi rumaiman. Kata syair ini, sehebat apapun rumahnya seorang laki-laki, kalau dia tidak punya istri yang kemudian bisa mengatur rumahnya, maka rumah itu akan menjadi tidak berharga, rumahnya menjadi doat, menjadi sempit. Sehingga karena itu kan kemudian berbagi, ada suami yang kemudian bertugas untuk mencari rizki, ada istri yang bertugas untuk mengatur di rumah, yang itu kemudian mestinya bisa yasudu ba'du ba'dun, bisa saling membagi, saling berbagi tugas dan fungsi. Nah, mestinya begitu. Tapi intinya adalah bahwa nikah karena asalnya satu menjadi 2 orang, maka kemudian mereka bisa berbagi tugas bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga menjadi baik, yang sehingga dari situlah mestinya rumah tangga itu mengakibatkan kita menjadi bahagia, menjadi lebih senang. Sehingga kemudian pernah dengar Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena merasa di rumah itulah Nabi mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenikmatan. Kita mestinya, marilah kita ciptakan rumah kita itu seperti itu. Dan rumah yang seperti itu tidak mesti mewah, tidak mesti besar, karena itu persoalannya adalah bagaimana menata hati kita. Jadi mari kita bangun rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah yang dimana siapapun anggota keluarga kita, begitu masuk rumah, itu kedamaian akan muncul. Jadi rumah kita adalah tempat berlabuh hati kita. Bukan justru neng rumah malah sumpek. Karena sumpek kemudian lari keluar rumah. Enggak, itu enggak benar. Mestinya adalah kita sumpek di luar, kita capek di kantor, begitu pulang ke rumah, itulah tambatan hati kita. Sehingga capek, hilang, dan seterusnya itu justru terurai di rumah. Sehingga rumah itu adalah surga kita. Mestinya begitu. Marilah kita tata niat kita yang sudah menikah, tata kehidupan rumah tangga kita, sama-sama berkomitmen untuk membuat rumah kita adalah pelabuhan hati kita, sehingga begitu masuk rumah
kebahagiaanlah yang akan kita peroleh. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna ma yanfa'una wa qina wa faqih ahlana wa qarabatin lana. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna ma yanfa'una wa qina wa faqih ahlana wa qarabatin lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.